Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang cara lain untuk menyambung kabel. Kenapa aku bahas cara lain untuk menyambung kabel? Karena begini kasusnya, guys. Kadang-kadang kita kalau mau beli adaptor itu misalkan adaptor kita yang lama rusak, kemudian kita mau beli adaptor baru. Sedangkan adaptor yang baru ini kita belum tahu apakah kompatibel dengan device yang mau kita pasang. Nah, contoh realnya gini, saya punya modem. Nah, modem yang saya maksud itu daya masukan yang dibutuhkan adalah 1 ampere. Kemudian modem yang saya beli bener 1 ampere, guys. Tuh, tertulis 1 ampere. Entah merek apa aja lah ya. Kita disclaimer mereknya. Kemudian ternyata waktu saya colokin ke sini itu modemnya itu nyala mati terus, guys, posisinya. Jadi seperti seolah-olah daya yang diinput itu nggak pernah cukup gitu. Jadi sekali lagi maksudnya di indikator internet ini itu dari warna biru gini itu nantinya akan berubah jadi warna merah, menandakan bahwa modemnya itu sedang mati. Jadi setelah 10 menit pemakaian misalkan, nanti modemnya mati, habis itu hidup lagi. Padahal nggak saya pencet tombol on off nya ini, itu mati nyala dengan sendirinya, nggak tahu kenapa. Jadi gejalanya itu kayak seolah-olah modemnya itu ngerestart sendiri gitu, kayak kurang daya gitu, guys. Nah, singkat cerita, setelah diteliti ternyata penyebabnya adalah mungkin, guys ya, itu adaptor yang kita beli atau modem yang kita beli itu bisa jadi tidak real menunjukkan ampere yang dibutuhkan atau ampere yang dikirimkan dayanya. Maksudnya begini, di sini tertulis adaptornya 1 ampere, tapi siapa tahu ternyata daya yang disuplai itu 0,98, 0,95 atau sebagainya, sehingga kurang nih dayanya untuk menginput modemnya. Sebaliknya, jangan-jangan di modemnya yang tadi tertulis 1 ampere ini mungkin karena kendala umur pemakaian dan sebagainya, sehingga daya yang dibutuhkan untuk menyalakan PCB yang ada di dalamnya, semua komponen PCB yang ada di dalamnya itu meningkat, sehingga di sini benar tertulis 1 ampere. Rupanya di dalam modem ini jangan-jangan yang dibutuhkan realnya 1,1 ampere, 1,105 ampere gitu, sehingga menyebabkan dayanya yang dibutuhkan itu ternyata kurang seperti itu. Makanya pada saat kita beli adaptor di toko, kemudian kita kan harus tes dulu apakah adaptornya ini mampu menyalakan modem atau device apapun dalam waktu yang lama tanpa kendala. Nah, itu kan kita nggak mungkin ya kita ngecek di toko, bang saya cek dulu dalam waktu sehari ya, nanti kalau sehari nggak apa-apa ini saya beli, kan nggak mungkin begitu. Pada saat kita beli di toko pasti dalam hitungan menit kita harus langsung beli. Itu pun ada yang mau dites dulu, ada yang enggak modemnya, kan gitu. Nah, oleh karena itu daripada kalian nanti beli adaptor atau beli perangkat apapun ternyata perangkat itu enggak kompatibel, sayang duit gitu kan, sayang uang, sehingga alangkah baiknya kalau kalian menerapkan cara ini. Cara ini itu juga berfungsi apabila kalian tidak menemui toko yang menjual ujung colokannya seperti yang kalian inginkan. Contohnya, kalau kalian pengen ujung colokannya itu sekecil ini misalkan ya. Nah, ini kan memang 3,5 mm nih ujung colokannya, tapi yang tersedia di toko sebaliknya, cuman yang sebesar ini nggak tahu berapa milimeter nih. Nah, otomatis kalian udah nyari kemana-mana nggak ada yang jual 3,5 mili kayak gini adaptornya, sehingga mau nggak mau kan kalian harus memodif kepalanya ini. Paling
pada umumnya yang dilakukan orang-orang itu memotong ujung kabelnya, kemudian pangkal kabel adaptor itu dipotong kayak gini, lalu disambungkan dengan ujung kabel adaptor lainnya yang dirasa ampernya cukup. Tanpa pikir panjang dipotong sehingga adaptor lainnya kehilangan sambungan originalnya. Nah, itu kan biasanya cara umumnya seperti itu, tapi cara sekarang itu bisa juga seperti ini guys ya. Bisa juga seperti yang kita mau jelaskan ini. Nah, itu latar belakangnya kenapa kita membuat video ini dulu ya. Nah, kita masuk ke tujuan. Apa untungnya kita membuat sambungan yang mau saya kasih tahu ini? Nah, untungnya adalah pada saat kalian membeli adaptor baru, misalkan adaptor yang baru kalian beli di toko, nanti kalau bisa kalian bawa ke rumah ternyata nggak cocok. Nah, adaptor itu kan kondisinya masih seperti bawaannya guys. Ada kemungkinan tokonya masih mau menerima adaptor tersebut. Jadi kita kan bisa alasan, bang ini adaptornya nggak cocok. Kalau misalkan saya udah pasang di rumah, di modem saya nggak cocok, saya balikin ya. Biasanya itu toko ada yang mau terima. Nah, karena kondisinya yang masih baru. Itu lain halnya kalau kalian udah bawa ke rumah, udah kalian potong, ternyata kalian potong seperti ini, rupanya udah kalian modif gitu ya, nggak taunya adaptornya ternyata nggak cocok. Nah, terus kalian kan udah nggak punya kesempatan ngebalikin tuh adaptornya. Jadi keuntungannya adalah kalian bisa memiliki kesempatan nggak merubah fisik dari adaptor itu sendiri. Bahkan untuk selamanya pun nggak usah dirubah, bisa pakai cara ini guys. Ada untung pasti ada rugi. Apa ruginya kita menggunakan cara ini, cara yang mau saya jelaskan ini? Ruginya itu adalah ya paling tampilannya itu kurang menawan aja guys, itu aja. Kalau kerugian lainnya sejauh ini belum ada sih. Oke, lanjut. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada korek untuk mempermudah kita memotong kabel, kemudian ada gunting, selotip, kemudian ada adaptor baru yang kita beli atau adaptor lama yang mau kita istilahnya kanibalkan, kemudian adaptor yang baru kita beli. Nah, seperti itu. Itu tuh bahannya, sederhana aja bahannya guys ya. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya begini guys, anggaplah ini adalah adaptor lama, biar memudahkan saya kasih tulisan lama sudah rusak. Kemudian ini adalah adaptor yang baru kalian beli ya. Nah, caranya adaptor yang lama ini kalian potong pangkalnya, kalian sisakan dikit, siapa tahu jaga-jaga butuh ya. Potong segini sehingga kalian juga mendapatkan panjangnya ya dari adaptor lama segini. Nanti kan kalian dapat panjangnya adaptor ya, lumayan lah segini panjangnya kabel dari adaptor yang lama kalian akan dapatkan. Potong segini. Setelah itu kita bermaksud akan memanfaatkan ujung adaptor yang lama ini sampai kabelnya gitu ya. Nah, anggaplah ini karena cuman buat contoh ya guys ya, anggaplah udah saya potong set gitu ya. Nah, terus udah saya potong. Nah, karena ini buat contoh aja, anggaplah ujungnya ini itu udah saya potong jadi gini. Nah, kita balik sekarang, ujungnya ini itu yang ini misalkan gitu ya. Nah, biar kalian nggak bingung, kayak gini lah tampilannya. Nah, sekarang tampilannya kayak gini tuh. Jadi setelah kita potong tampilannya seperti ini. Nah, pangkalnya itu kalian gunting, kalian jadikan seperti ini. Nah, ini adalah pangkalnya. Jadi kalian buka kulit kabelnya, kemudian yang salah satu kulit kabelnya kalian lilit sampai membentuk simpul seperti ini. Nah, kalian lilit sampai membentuk simpul seperti ini. Oke.
ya agak tebel ya, biar bisa masuk ke ujung pinnya atau ujung colokan adaptornya. Kemudian yang satu biarkan bebas seperti ini. Nah, yang satu ini kalian buka jadi 2 lajur gitu, buka jadi 2 lajur. Nah, seperti ini jadinya nanti. Oke, nah ini udah 2 lajur, yang satu menyimpul seperti ini. Kemudian ambil adaptor barunya, seolah-olah ini adaptor yang baru kalian beli, mau kalian pastikan dulu kualitasnya, ujungnya. Nah, kalian sambungkan ke sini gitu. Nah, cuman karena ini untuk memudahkan ya, anggaplah adaptornya itu ujungnya kecilnya kayak gini. Nah, kayak yang seperti ini. Karena ini kalau terlalu besar, maka kita harus membuat simpulan yang lebih besar lagi. Anggaplah yang ini ujungnya. Kemudian anggaplah ini ujungnya ya. Kemudian ujungnya itu kalian masukkan lilitan simpulnya. Jadi seperti ini. Masukkan sampai keset gitu ya. Kalau misalkan kurang keset, berarti kalian harus tambah lagi jumlah lilitannya sehingga bisa masuk keset ke tembaga yang ada di dalam pin ini. Kemudian ujung kabel ini yang sudah kalian kupas jadi 2 lajur, kalian lilitkan di dinding pinnya. Kalian lilitkan di dinding colokannya seperti ini lilitnya. Oke, kemudian kalian putar aja begini, sederhana aja. Pokoknya dikencengin aja guys. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bulatkan lagi. Nah, menjadi seperti ini kira-kira. Oke. Nah, tapi berhubung ini lilitannya itu nempel ke dinding pin adaptor, pastikan licin nih guys. Tuh, licin. Sehingga kalian butuh menguatkannya. Caranya, ambil lakban seukuran segini aja, kemudian tempatkan lilitan custom kalian tadi ke atas lakban ini. Nah, kira-kira begini ya. Nah, seperti ini. Pokoknya sampai membuat rekat lah, nggak bergeser, biar bagus. Ini kabelnya ujungnya ditaruh di sini. Nah, sehingga pada saat kalian melilit itu bisa mendekati sempurna hasilnya. Oke, seperti ini. Pokoknya dibuat serapat mungkin lah. Nah, jadi untuk bisa ngerapetin kalian harus mengikutkan bodi bawaannya dan bodi kabel adaptor yang baru. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini kira-kira hasilnya. Kalau kalian merasa kurang rapi ya tinggal kalian buat serapi mungkin. Nah, untuk mempermudah bayangan kalian, di sebelah kiri anggaplah adaptor yang baru. Kemudian di sebelah kanan ini adalah colokan adaptor yang lama. Seperti ini kira-kira tampilannya guys. Sehingga yang ujungnya ini tinggal kalian colokan ke modem atau ke perangkat apapun yang kalian inginkan, yang colokannya sama. Kemudian adaptor yang baru ini tinggal kalian pasang ke stop kontak seperti inilah kira-kira. Nah, oke, ini adalah simulasinya aja guys ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah simulasinya aja. Realnya, faktanya itu nanti akan menjadi seperti ini. Ini adalah adaptor yang sudah saya modifikasi dengan cara tadi. Nah, ini udah saya praktekkan sampai beberapa bulan, nggak masalah guys ya. Jadi memang cara penyambungan seperti ini itu efektif guys, tidak merusak atau merubah komponen apapun. Nah, jadi cara penyambungan seperti ini itu bisa dibilang
efektif ya. Nah, seperti inilah cara kerja atau kira-kira hasilnya guys ya. Hasilnya kira-kira jadi seperti ini. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, ini adalah ujung pin di adaptor yang lama masih terpakai. Alhasil modem atau perangkat yang kita tuju tidak nyala mati lagi, tapi tetap nyala. Oke guys, demikian dulu video sederhana yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga tutorial ini bisa menambah referensi kalian, bisa bermanfaat suatu saat. Tutorial ini sebenarnya simple, tapi kalau misalkan kalian menemui kasus yang sama, maka tutorial seperti ini bisa kalian terapkan. Oke, see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.